Prepare! Population, you! All might! Fingers! Beam! A banana? Dog food! Stay, David! Council of Comics? Assemble. Di suatu siang, Mike dan juga Nick tengah melatih kemampuan Disco Duo. Namun menurut Mike, Disco Duo tidak cocok sebagai hero penolong karena terlalu berisik. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Di sisi lain, ada seorang bapak yang ketinggalan kereta untuk pergi ke kantor. Alhasil dia tidak bekerja nih dan justru memanggil superhero Hummingbirdman untuk melakukan pekerjaan seperti biasa. Bukan cuma bapak itu, seorang nenek bernama Miss Cabenson juga memiliki superhero bernama Mr. Justice yang membantunya di kebun miliknya. Sementara itu, seorang bocil penyuka game bernama Timo juga melakukan aksinya. Karena merasa dicurangi di dalam game, Timo mendatangi player tersebut dan menghajarnya dengan superhero miliknya yang bernama Jelly King. Masing-masing superhero tengah mengerjakan tugas mereka. Hummingbird yang menggunakan kecepatannya untuk mencuri, Mr. Justice yang membantu membasmi para rakun, dan Jelly King yang menghajar orang yang berbuat curang di game milik Timo. Malamnya, Mike dan juga Nick tengah mampir nih ke sebuah kedai grandma milik Milk Tea untuk membeli minuman di sana. Setelah itu mereka pergi. Ternyata kedai Grandma Milk Tea itu memiliki pelanggan yang merupakan para pengguna komik superheroes. Bahkan ketika kedai sudah hampir tutup, Dirk bersama seorang wanita bernama Krista datang ke sana. Di situ Krista membawa Dirk ke sana supaya dia dapat bertemu dengan seseorang. Di situ Dirk sempat kesal nih melihatnya dan berusaha melawan pria yang sedang membawa orang di kursi roda. Alhasil Dirk mensummon Sparkles. Sebelum dia dapat keluar dengan sempurna, pria itu dapat mengembalikan Sparkles dengan tangan kosong. Father, I shall strike thee lightning. Kejadian ini membuat Dirk sangat kaget. Pria itu bukanlah orang biasa, sebab dia adalah seorang superhero juga yang bernama Super Scott. Tujuan Super Scott memanggil Dirk adalah untuk memberinya banyak komik superhero buatan Scott. Di sisi lain, berita soal Mike vs Funky Groovy telah menyebar luas dan para pengguna komik superhero juga. Untungnya identitas Mike masih aman. Sorenya Mike baru saja sampai di rumah. Dia sudah ditanyai oleh ibunya soal pengguna superhero yang ada di sekolah Mike untuk bahan berita, karena Tara adalah seorang reporter. Namun sayangnya Mike tidak memberitahu soal apa yang telah terjadi pada ibunya. Setelah itu Nick meminta bertemu dengannya dan menemukan sosok copet yang berulah. Awalnya mereka sendiri tidak tahu siapa pelakunya hingga tanpa sengaja bertemu dengan si copet. Namun ketika Mike akan segera beraksi, mereka dikagetkan dengan kedatangan X bersama Great Finger. X juga mengincar si copet dan komiknya. Bahkan X dan si copet tengah bertarung. Almighty Finger! Prepare! Population, you! All might! Fingers! Gagal dengan Finger, X mensummon Lucky untuk mengejar copet yang kabur. Hal ini membuat Mike ingin membantu mereka. Sialnya X selalu menggagalkan niat baik Mike. We're here to assist! The book is mine! Singkat cerita, aksi mereka membuat kekacauan di atas sebuah kereta, bahkan membahayakan semua orang termasuk penumpang. Kejadian ini membuat Mike dan Crying Man segera menolong semua orang yang ada di jalan. Run for your lives! Setelah berhasil menolong, mereka langsung mengejar X dan si copet. Sialnya kereta itu sudah hampir mencapai laut. Melihat hal itu, si copet kabur dan dikejar oleh X. Berbeda dengan mereka, Mike justru menyelamatkan sesi kereta dengan kekuatan Mummy Girl tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Di
Di sisi lain, X berhasil mengambil komik milik si copet, namun Mike justru terjatuh ke laut dan kehilangan komik Crying Man. Sekalipun Mike berhasil selamat dari kejadian itu, namun dia sangat sedih nih karena kehilangan Crying Man, bahkan sampai terbawa mimpi. Di sekolah, Mike juga masih bersedih. Lalu tiba-tiba saja teman Lucy datang dan memberitahu soal Carcom. Melihat teman Carcomnya adalah Lucy, ini membuat Mike sedikit terhibur. Setelah itu, Mike dan juga Lucy tengah belajar sejarah bersama di perpus hingga Lucy merasa lapar. Alhasil Mike membawa Lucy ke restoran burger favorit Mike. Di sana mereka makan bersama dan Mike sangat senang nih melihat senyuman pertama dari Lucy. Sehabis makan, Mike membawa Lucy ke toko komik. Di sana mereka melihat sebuah album kesukaan ibunya Mike. Hal itu membuat Lucy tertawa lagi. Tidak lama kemudian datanglah seorang bapak aneh yang menanyakan soal komik buatan Scott. Bahkan dia mencarinya sendiri dan ingin membuktikan apa yang telah ia lihat soal komik superheroes. Singkat cerita, dia menemukannya dan langsung mensummon komik superhero Shield. Lalu pria itu justru membuat keributan dan kekacauan di kota. Melihat hal ini, Mike berusaha menghentikannya, namun semua itu tidak berjalan mudah di awal, hingga Mike harus membuka rahasia yang di depan Lucy secara terpaksa. Di situ Mike menggunakan kekuatan komik superheroes miliknya untuk menolong Lucy dan juga untuk menghentikan kekacauan ini. Akhirnya Mike berhasil nih menghentikan kekacauan ini dan mengambil komik Sleep. Keesokan harinya, Tara berusaha meminta izin untuk mencari tahu soal komik superheroes pada manajernya. Sekalipun sulit di awal, tapi dia berhasil nih mendapatkan izin. Sementara itu di rumah Mike kedatangan X ke sana untuk meminta secara paksa semua komik superheroes milik Mike. Di situ Mike menolaknya dan beralasan bahwa X tidak layak memilikinya sebab X bukanlah orang yang peduli pada keselamatan orang lain. Sialnya X menolaknya dan justru mensummon Crying Man dan menyuruhnya menyerang Mike dengan paksa. Oh, Hassan and Mike. Crying Man, official. أنا آسف. Singkat cerita, mereka saling beradu kekuatan komik superheroes hingga Mike memutuskan untuk kabur menuju ke Koi Tower. عملوا التمادات. Gravity. يا صديقي. Di situ Mike sulit untuk kabur sebab X cukup hebat mengejarnya, bahkan energi X lebih besar darinya. Alhasil Mike terpaksa mensummon Sleep dan menggunakan ulti. Usaha itu pun gagal dan membuat Mike terjatuh ke atas menara. Di sana Mike sudah terpojok oleh X. Sekalipun begitu, Mike masih berusaha untuk bangkit dengan mengingat sosok sahabatnya yaitu Crying Man. Selain itu, dia juga mengerti nih alasan Scott menciptakan semua superheroes. Hal ini membuat X marah. Kesempatan ini digunakan oleh Mike untuk menyerang balik X, yaitu dengan mensummon Crying Man yang telah ia curi dari X. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Mike dan Crying Man. Setelah mengalahkan X, Mike sempat kaget nih melihat sosok di balik topeng X yang ternyata adalah Lucy. Beberapa hari kemudian, Dick datang bersama para anggota yang telah dia rekrut. Mereka berniat ingin membuat kekacauan di balai kota. Di lain sisi, Mike masih memikirkan soal Lucy adalah X. Bahkan saat berpapasan dengan Lucy, dia masih kesal dan marah. Hal ini membuat Lucy harus menjelaskan semuanya nih kepada Mike. Singkat cerita, Lucy menceritakan semuanya pada Mike. Dimulai dari Scott, si penulis komik superheroes, adalah pamannya yang sangat dia sayangi sejak Lucy masih kecil. Di masa kecilnya, Scott selalu menerima saran dari Lucy tentang ide komik miliknya. Bahkan Lucy juga diberikan julukan sebagai X dan pamannya sebagai Super Scott. Namun sialnya rahasia kecil mereka ketahuan oleh ayahnya Lucy dan membuat Scott diusir dari keluarganya yang sangat ternama. Lalu 2 bulan lalu, Lucy menerima surat dari Scott dan memutuskan untuk menjaga semua komik buatannya sebab Scott menghilang tanpa jejak. Itulah alasan dia memburu semua komik tersebut.
Di situ Nick sangat kaget mendengar semuanya, namun dia juga menunjukkan sebuah video live yang memperlihatkan bahwa Dirk dan kawan-kawan membuat kekacauan di balai kota. Di situ Dirk dan kawan-kawan membuat kekacauan semakin buruk di depan balai kota, bahkan polisi kewalahan menanganinya. Tidak lama kemudian, Mike, Nick, dan juga Lucy datang ke sana dengan mengenakan kostum mereka. Semua kekacauan itu sudah masuk berita nasional, dan para anggota di kedai milik T sedang menonton mereka termasuk Super Scott. Saat ini Mike dan kawan-kawan versus Dirk dan kawan-kawan nih. Mereka saling menyerang sekalipun jumlah Mike kalah dari Dirk. Namun kerjasama Lucy dan Mike sangat baik. Council of Comics! Di situ Nick dan semua orang tengah memvideokan kejadian ini. Akibat hal itu Nick hampir saja terluka. Beruntungnya ada Tara yang berhasil menyelamatkannya. Good, very nice. Are you okay? Pertempuran ini semakin memanas sebab Dirk menerima begitu banyak bantuan dari timnya. Alhasil superheroes milik Mike dan Lucy mengalami kekalahan yang sangat buruk. Hal ini membuat Mike kewalahan dan menjadi incaran Dirk dan kawan-kawan. Beruntungnya ada Lucy yang membantunya. Tidak lama kemudian Mike juga turut membantu nih. Berdua mereka berhasil mengalahkan Dirk dan kawan-kawan. Di situ ultimate yang di-cast oleh Mike dan Lucy membuat mereka kelelahan. Namun tidak dengan Dirk, dia masih berusaha untuk menyerang. Lebih buruknya lagi, dia berencana untuk menghancurkan sisi kota dengan komik superheroesnya. Rencana ini benar-benar sangat berbahaya, ditambah Mike dan Lucy sudah kelelahan. Namun berkat jiwa kepahlawanan Mike, dalam waktu singkat Mike berhasil mensaman 5 komik. Together! Unlike you! I saved them! You anyone else? Not. Lalu menggunakan ulti mereka untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Dirk. Scene. Oh yeah! TV! Pertempuran sengit ini dimenangkan oleh Mike tanpa melukai siapapun. Akhirnya Mike berhasil nih menyelamatkan sisi kota. Semua yang dilakukan oleh Mike mengingatkan Lucy tentang sosok pamannya yang berjiwa superheroes. Namun sayangnya Scott sudah berubah menjadi sebuah komik superheroes yang bernama Super Scott. Namun naasnya lagi nih, dia berada di tangan orang yang sepertinya adalah sosok penjahat. Nah itu tadi alur cerita dari film Hero Inside season yang pertama. So yang mau aku lanjutin season keduanya bisa ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.